Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masuk ke dalam pertemuan ke-14 mengenai implementasi algoritma ke dalam bahasa pemrograman berorientasi objek. Oke, kita lihat di sini pembahasannya adalah pemrograman yang mendukung OOP, implementasi OOP dengan C++, implementasi OOP dengan Java, dan yang terakhir saya tambahkan implementasi OOP dengan Python. Karena kita diwajibkan untuk belajar Python, maka saya tambahkan karena modul ini belum dirubah ya, mungkin untuk semester berikut nanti sudah berubah. Ada implementasi OOP dengan Python. Bahasa pemrograman yang mendukung OOP diantaranya nih Smalltalk, C++, Java, Python, dan lain-lain. Kemudian ini sejarah riwayat daripada bahasa pemrograman Smalltalk. Nah, ini teori-teori yang kalian perlu ketahui ya sebagai acuan, mungkin ditanyakan di dalam UAS nanti. Ini C++, ya, yang jelas kalian harus perlu tahu siapa penemunya, kemudian apa namanya, yang jelas tahun berapa dan siapa penemunya yang itu kalian perlu ketahui. Kemudian Java, dan selanjutnya Python. Oke, kita lihat yang pertama. Implementasi algoritma dengan bahasa pemrograman C++. Ini ada penggalan program seperti ini di dalam apa namanya, di dalam C++. Ini belum lengkap ya C++. Di sini kita lihat kalau di dalam C++ saya akan terangkan satu persatu. Di sini ada void show info motor. Saya buka dulu di dalam C++ ya. Saya ada di sini programnya dalam C++. Nah, ini kita lihat sini ya. Kita lihat, saya besarkan dulu gambar ini ya. Saya besarkan dulu. Ya. Ini kalian lihat sini. Pertama, kita membuat suatu kelas. Apa nama kelasnya? Yaitu motor. Kelas motor mempunyai atribut merek, kemudian tahun, nomor polisi, dan warna. Tadi di dalam modul ini belum ada pendefinisian atribut, ini belum ada di dalam modul. Tadi ya kita lihat di dalam modul tidak ada. Kemudian setelah kita mendefinisikan variabel atau atribut di dalam kelas motor, kemudian apa sih metodenya, operasinya atau metodenya di dalam kelas motor, yaitu mengeset atribut-atribut tersebut sebagai nilai awal daripada atribut, yaitu void set motor char bintang karena dia karakter pakai tanda bintang di dalam C++, kemudian integer char tiga-tiganya char, yaitu merek char, kemudian tahun integer, nomor polisi karakter, warna juga karakter. Kemudian metode yang kedua adalah void show info motor. Ini untuk menampilkan daripada atribut-atribut motor. Yang pertama, void motor set motor. Kita deklarasikan, kita aplikasikan daripada void set motor ini secara realnya seperti apa. Ini set motor adalah metode daripada kelas motor. Void motor set motor. String copy merek, mr. Artinya di sini merek ini diisi dengan atribut dengan nilai mr. Mr ini adalah suatu merupakan nilai. Kemudian atribut tahun diisi dengan atribut th dengan nilai th sebesar th, integer th. String copy karena dia karakter pakai string copy. Nomor polisi diisi dengan atribut nomor no. Ya, no ini adalah nomor polisi. Kemudian warna diisi dengan atribut WA. Oke, setelah kita deklarasikan, deklarasikan dan deskripsikan, deklarasi dulu ya, kemudian deskripsi ini keseluruhannya. Kemudian void motor show info motor. Kita akan menampilkan atribut-atribut yang telah dideklarasikan, yaitu dengan cara cout merek
yaitu merek, yaitu atribut daripada merek sendiri, yaitu merek. Ini dia, dan ini dia nih, ini merek ya, merek tampilkan. Kemudian cetak tahun, yaitu atributnya sama juga, namanya tahun. Cetak nomor polisi, nopol, yaitu nopol. Kemudian cetak warna, titik 2 warna itu atributnya warna juga sama ya. Kemudian program utamanya kita membuat suatu yang namanya objek yang ada di dalam motor. Kelas motor mempunyai objek motor atau M di sini. Kelas motor mempunyai objek motor itu sendiri, jenis motor sendiri. Kita misalkan jenis motor itu sendiri adalah M. Instansiasi terhadap kelas motor yaitu M. M ini adalah hasil instansiasi daripada kelas motor. M adalah suatu objek daripada kelas motor. Isi daripada kelas motor adalah motor-motor itu sendiri, yaitu di sini misalkan motornya itu M. Oke, selanjutnya motor M menset motor dengan isi Honda 2013 B2047, kemudian merah. Nah, udah. Setelah set motor didefinisikan seperti ini, lalu show info motornya akan dipanggil oleh objek M tadi. M show info motor. Show info motor isinya yaitu ini. Ini akan tercetak merek motornya apa, akan tercetak yaitu Honda, kemudian tahunnya 2013, nomor polisinya adalah B2047, warnanya adalah merah. Ini akan tercetak nanti di dalam program ya. Ini kalau dalam C++ seperti itu. Begitu dipanggil M show info motor, maka akan tercetak hasil ini. Akan tercetak merek dengan nama Honda, tahunnya, kemudian nomor polisinya, dan warnanya. Ini di dalam bahasa pemrograman C++. Kemudian kita lihat di dalam bahasa pemrograman Java. Kita lihat di dalam bahasa pemrograman Java. Nah, ini. Dia lebih ringkas. Java lebih ringkas daripada C++. Tapi yang paling ringkas adalah Python. Kita lihat dalam Java dulu. Kita akan membuat kelas motor. Kemudian kita akan memberikan atribut merek, tahun berupa integer, nomor polisi string, dan warna pun string. Kemudian ada metode yaitu tampilkan daripada atribut-atribut motor tersebut dengan cara system out print line. Ini adalah perintah untuk ngeprint dalam Java. Merek motor adalah plus merek. Jadi merek motor adalah akan tercetak merek. Kemudian tahun motor adalah akan tercetak tahun. Nomor polisi adalah sekian, akan tercetak nopol. Nopol ini ada atribut nopol sama ya. Merek atributnya merek sama. Kemudian tahun sama tahun sini. Oke. Setelah kita memberikan metode daripada suatu kelas motor, kemudian kita akan tampilkan. Ini termasuk metode utama daripada kelas motor. Sini ada kelas motor, metodenya adalah void show info motor dan public static void main. Kemudian setiap di dalam Java ini selalu ada, kalau kita ingin menampilkan suatu program dalam Java, ini pasti ada yang namanya metode public static void main. String ini adalah suatu metode utama di dalam Java. Kemudian pembuatan objek di dalam motor. Dia punya kelas motor. Instansiasi objek dari bawah motor yaitu menghasilkan motor 1. Tadi kan di dalam C++ M. Kalau di sini kita misalkan motor 1. Motor 1 sama dengan new motor. Selalu kalau di dalam Java ada atribut new. Ada statement new, bukan atribut ya. Ada statement keyword new motor. Jadi di sini adalah proses instansiasi daripada kelas motor.
pembuatan objek daripada motor 1 dari kelas motor. Kemudian objek motor 1 ini akan memberikan nilai dulu. Motor 1 memberikan nilai atribut mereknya apa, yaitu Yamaha RZ350. Kemudian objek motor 1 akan memberikan tahunnya 2000, memberikan nomor polisinya B12345AZ, memberikan warnanya yaitu merah. Kemudian setelah kita berikan nilai-nilai tersebut, maka kita akan tampilkan dengan cara seperti ini. Motor 1 yaitu objeknya show info motor. Dengan perintah motor 1 show info motor akan tercetak tampilan ini. Merek motor adalah Yamaha RZ350. Tahun motor adalah 2000. Kemudian nomor polisi adalah nopol adalah B12345AZ. Kemudian warna motor adalah merah. Ini akan tercetak dengan isinya ini. Dengan isinya ini ya. Kemudian kita lihat di dalam Python. Kita lihat di dalam Python. Kalau di dalam Python hanya 13 baris, tapi di dalam Java tadi lebih dari 3 baris. 13 baris. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Di dalam C++ pun lebih dari Java tadi, lebih banyak daripada Java. Java juga Python lebih sedikit daripada Java. Jadi Java lebih banyak dari Python, C++ lebih banyak dari Java, Java lebih besar daripada Python. Maka yang paling sederhana adalah Python. Python tadi ini. Nah ini. Kita lihat di sini. Di dalam Python. Kelas motor, def init ini adalah suatu pemberian nilai awal yang namanya konstruktor. Ini konstruktor pemberian nilai awal dengan memberikan nilai awal def init self. Selalu di dalam Python ada self. Ini udah keyword yang tidak boleh dihilangkan. Merek, tahun, nomor polisi, warna. Kemudian self titik merek sama dengan merek. Berarti di sini atribut merek diberikan nilai merek dari sini, merek sini. Kemudian tahun THN diberikan nilai tahun dari sini. Jadi diisi tahun. Atribut npol diisi dengan nilai nopol. Atribut warna diisi dengan nilai warna. Kemudian setelah kita mendeklarasikan dengan konstruktor, setelah itu kita akan mencetak dengan cara memberikan metode def solve info motor self print. Merek motor adalah self merek. Kemudian tahunnya adalah self THN. THN karena di sini kita berikan THN, maka THN jangan tahun ya. THN tulisannya. Tahun ini adalah isi daripada tahun. Udah, kemudian nopol sama dengan self npol. Jangan nopolnya karena di sini kita npolnya berikan. Nopol adalah isi daripada npol, maka yang akan dipanggil adalah npol. Warna motor adalah self titik warna. Kemudian setelah kita memberikan metode untuk mencetak daripada atribut-atribut motor, setelah itu kita akan membuat suatu objek dengan instansiasi daripada kelas, yaitu membentuk objek. Objeknya apa? Yaitu motor 1. Tadi kan di dalam Java juga kita bentuk motor 1 objeknya. Motor sama dengan motor 1 sama dengan new motor. Tadi di dalam Java. Ini kita langsung berikan karena kita sudah membuat suatu konstruktor seperti ini, maka kita langsung berikan nilai seperti ini. Motor 1 sama dengan motor Honda, kemudian 2000, kemudian karena integer tidak ada tanda petik, kemudian nomor polisi, kemudian warna. Kemudian begitu kita panggil motor 1 show info motor, akan tercetak merek motor adalah Honda.
tahunnya 2000, nomor polisinya B2345AGC, kemudian warna motornya adalah merah. Ini dia. Kemudian saya coba ganti di sini. Merek motornya adalah Yamaha. Yamaha. Tahunnya adalah misalkan 2018. Ininya misalkan GA. Saya rubah ininya GA, ininya R, ininya R. Kemudian warnanya adalah biru. Warnanya adalah biru. Saya coba jalankan dulu di sini. Saya jalankan, kita lihat ya hasilnya, merek motornya. Nah, ini dia. Merek motornya adalah Yamaha, tahunnya 2018. Nomor polisinya adalah R2345GA. Kemudian warna motornya adalah biru. Seperti itu. Kita lihat dulu modulnya, kita lihat ya. Kita lihat modul. Ini udah tadi bagaimana dalam C++. Ini hanyalah penggalan tapi tidak lengkap. Kemudian ini di dalam Java. Di dalam Java tadi ya. Ini mobil sama aja ya dengan atribut warna dan tahun produksi. Kemudian ada metode yaitu untuk mencetak daripada atribut mobil. Kemudian ini adalah, nah ini kenapa dia pakai mobil beraksi titik Java, dua daripada program Javanya ada dua di sini. Boleh kalau kita menggunakan yang namanya istilahnya lebih dari satu kelas ya, boleh dihubungkan dengan seperti ini di dalam istilahnya saya lupa ya. Jelas penghubung antara kelas bisa boleh di sini. Di sini kan dijadikan satu nih, mobilku, mobilku adalah objek daripada mobil. Kemudian sama dengan new mobil, yang kalian perlu perhatikan adalah ini nih, yang tidak boleh dihilangkan. Yang tidak boleh dihilangkan ini ya. Kalau kalian membuat misalkan banyak sekali program ya, ini perlu kalian pisahkan sendiri-sendiri kelasnya. Jadi ini kelas untuk kelas utamanya, kelas untuk membuat objek dan mencetak objek. Kemudian isi daripada kelas utamanya ini adalah seperti ini. Ini kelas utamanya adalah memberikan atribut daripada mobil. Kemudian ini adalah metode operasi daripada mencetak atribut-atribut mobil tersebut. Seperti itu. Ini mobilku warna biru, memberikan warnanya sama dengan biru. Mobilku tahun produksi 2019. Begitu mobilku print mobil, ini akan tercetak yaitu seperti ini. Warna sampai titik 2 adalah biru, kemudian tahun titik 2 adalah 2009. Seperti itu akan tercetak. Ini di dalam Java. Kemudian tadi di dalam Python saya juga sudah jelaskan seperti itu tadi. Nah, ini yang dalam Python. Nah, saya rasa pertemuan hari ini memang cukup singkat, tapi hanya menjelaskan bagaimana implementasi pemrograman OOP dalam bahasa Java, C++, dan Python. Nah, sekedar kalian tahu C++ dan Java pun kalian perlu tahu, teorinya barangkali ada di dalam UAS. Tapi untuk selanjutnya kalian lebih mendalamkan adalah Python-nya. Karena nanti pada semester berikut lebih ditekankan untuk Python. Saya rasa cukup sekian. Apabila kalian ada suatu pertanyaan, silahkan kalian tanyakan melalui WA. Silahkan. Oke, saya rasa cukup sekian dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.